Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Rizkan Maidi. NIM saya itu 190101070699. Saya dari jurusan PGMI angkatan 2019 lokal D. Di sini saya ingin membuat video tentang perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam di zaman klasik. Nah, apa aja peran dan peradaban Islam terhadap dunia ini di zaman klasik? Pada zaman klasik itu ada namanya era keemasan Islam itu. Nah, pertanyaannya mengacu ke bagian waktu mana sih dalam sejarah? Sebelum kita lanjut ke bahasanya yang lebih dalam, ada baiknya kita harus tahu dulu kapan sebetulnya Islamic Golden Age itu, atau sejarah era keemasan. Oke. Nah, jadi yang dimaksud zaman keemasan Islam adalah sebuah periode ketika dunia Arab secara politis bersatu di bawah kekhalifahan pada era ini. Khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan budaya yang luar biasa pesat. Secara tradisional, periode ini punya rentang antara abad 8 Masehi hingga abad 13 Masehi. Banyak ahli sejarah yang punya pendapat bahwa periode ini juga ditandai sama waktu berdirinya Bait al-Hikmah, yaitu pada tahun 750 sampai 1258, yang merupakan pusat studi perpustakaan sekaligus universitas terbesar di dunia pada saat itu. Pada periode yang cukup panjang ini, sekitar 500 tahun, bisa dikatakan tidak ada peradaban lain di muka bumi yang bisa menandingi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dari mulai Eropa, Cina, India, semuanya salut dengan kegigihan kekhalifahan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, melebihi peradaban manapun pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan sebelum peradaban Islam. Sebelum masuk ke agama Islam, saya ingin menyinggung sedikit perkembangan ilmu pengetahuan itu sebelum peradaban emas umat Islam, yang nantinya bakal jadi sumber inspirasi dari perkembangan budaya dan filosofis Islamic Golden Age. Sebelum era Islamic Golden Age, perkembangan ilmu pengetahuan bermula secara terpisah dari Yunani, India, dan Persia. Era filsafat klasik Yunani dimulai abad 6 sebelum Masehi, dan yang menjadi titik pondasi filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada era inilah konsep awal sebuah negara dibuat, hukum-hukum logika, deduksi, induksi, silogisme digagas. Pada era ini juga klasifikasi ilmu yang kita ketahui sekarang dirangkai dari mulai biologi, matematika, astronomi, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi lahirnya peradaban emas Islam di masa klasik ini secara sederhana dipicu oleh banyak hal yang mendukung satu sama lain. Hal yang pertama adalah ketika khalifah pertama dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, melakukan invasi ke daerah Transjordania dan Syria sampai dia menemukan banyak banget manuskrip kuno di kota Damaskus yang diwariskan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Berdasarkan penemuannya itu, Muawiyah terinspirasi buat bikin fondasi peradaban Islam yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, lanjut ke pemicu yang kedua adalah karena pada saat bersamaan kekhalifahan Umayyah sedang mengadopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas yang awalnya berkembang di Tiongkok dengan perkembangan teknologi penulisan itu. Muawiyah juga menyewa tenaga ilmuwan-ilmuwan dari Yunani dan Romawi untuk melanjutkan terjemahan terhadap naskah-naskah kuno tersebut ke dalam bahasa Arab. Pemicu ketiga adalah ketika dinasti Umayyah beralih menjadi dinasti Abbasiyah yang ditandai perpindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad di Mesopotamia. Dengan perpindahan pusat pemerintahan itu, yang dulunya waktu di Damaskus peradaban Islam dapat pengaruh
kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari Yunani dan Romawi. Nah, pas di Baghdad dapat tambahan pengaruh lagi dari kebudayaan Persia dan India. Komplitlah sudah seluruh sumber ilmu pengetahuan terlengkap yang dimiliki umat manusia, yaitu dari Yunani, Romawi, Persia, India. Pada saat itu akhirnya bisa ngumpul di satu titik lokasi. Pemicu yang keempat adalah pengaruh dua orang khalifah besar, yaitu Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih oleh bangsa India, Persia, dan Bizantium. Tanpa adanya peran mereka berdua yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, zaman keemasan Islam mungkin gak bakal pernah muncul pada masa itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dan saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.